Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari Prodi Teknik Pertanian dengan nomor NIM J1B1200401. Pada kali ini saya akan menceritakan sejarah masuknya Islam di kota Jambi. Sejarah masuknya Islam di daerah Jambi. Ada beberapa teori atau pendapat mengenai sejarah masuknya Islam di daerah Jambi. Teori yang pertama berasal dari Arab, lalu ada yang mengatakan dari Persia, ada yang mengatakan dari India, bahkan dari Hadratul Maut, daerah Yaman. Bahkan tutur kata di tengah masyarakat juga mengatakan bahwa Islam berasal dari Turki. Mengikuti jejak Snoj Urgence, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-12 sampai 13. Masuknya Islam setelah runtuhnya kerajaan Hindu, terutama di pantai timur Sumatera. Sebelumnya hubungan dagang antara kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu mengadakan hubungan dagang yang baik dengan pedagang India. Jambi selain dipengaruhi perdagangan dalam alur Selat Malaka, bergantiannya sistem pemerintahan juga dipengaruhi agama. Sebelum kedatangan Islam, pengaruh Buddha dan Hindu mendominasi kehidupan masyarakat Jambi. Selama berabad-abad ibu kota Melayu terletak di Muaro Jambi, sebuah kompleks ritual politik dengan jumlah penduduk yang lumayan besar. Bahkan ada yang mengatakan lebih besar dari Palembang. Bahkan McKinnon menambahkan bahwa situs Muaro Jambi barangkali merupakan situs yang terbesar dan paling penting di Sumatera. Selain itu juga terdapat pelabuhan di Muara Sabah yang ramai dari abad 12 hingga abad ke-14. Ada yang mengatakan kedatangan Islam adalah awal abad pertama Hijriyah, yaitu abad ke-7. Dan ada juga yang mengatakan kedatangan Islam dimulai di abad ke-13. Setelah itu proses Islamisasi terjadi hingga berdiri kerajaan Muslim pada abad ke-13, yaitu Samudra Pasai. Lalu seiring berjalannya waktu, Islam mulai menyebar ke daerah Jambi. Ornamen masuknya Islam di Jambi dimulai dari pesisir timur. Cerita Datuk Paduka Berhalo dan Rangkayo Hitam masih hidup dan dianggap sebagai raja yang menganut agama Islam. Datuk Paduka Berhala dan Rangkayo Hitam merupakan raja yang berkuasa di jalur perdagangan Selat Malaka. Posisi Jambi, Muara Sabah, dan Pulau Berhala dalam lintasan Selat Malaka membuat posisi keduanya begitu penting. Posisi pelabuhan di Selat Malaka menyebabkan adanya pembagian kekuasaan. Pemerintahan di kota bandar diserahkan kepada putra-putra sultan yang berkedudukan sebagai tumenggung atau adipati. Kota ini menghasilkan seperti lada, kapur barus, gaharu, madu, lilin, pinang, emas, dan kemudian diekspor. Sedangkan komoditas impor seperti kain berwarna putih seperti belacu, drill, dan keramik dari Tiongkok. Kesultanan di Selat Malaka mempunyai posisi penting dalam jalur perdagangan internasional dari berbagai bangsa lain seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Eropa. Islam kemudian berkembang dan menyumbang berbagai perkembangan sastra dan tulis-menulis yang ditandai dengan Arab Melayu. Dengan demikian, dapat ditentukan dengan pasti dari negara mana Muslim datang dan bersentuhan dengan wilayah di Melayu. Yang pasti kedatangan Muslim yang datang dan menyebarkan Islam kepada masyarakat daerah Jambi berasal dari Arab, Persia, India, atau bisa saja dari Tiongkok. Mereka bermula sebagai pedagang, mubalik, atau pengajar agama dan kaum sufi, dan kemudian ditambah dengan pelopor dari masyarakat yang kemudian menyebarkan Islam setelah mendapatkan pendidikan di berbagai tempat seperti pesantren dan sekolah agama.
Dalam makalah Dr. Andus Haji Abdul Qadir Hussein MPDI menyebutkan diketahui bahwa orang yang pertama membawa Islam ke Jambi adalah orang yang berkebangsaan Turki bernama Ahmad Salim. Beliau adalah seorang saudagar yang diutus oleh ayahnya dari Turki untuk melakukan perdagangan ke Asia atau Jambi. Ahmad Salim kemudian dikenal sebagai Datuk Paduka Berhalo pada abad ke-15. Dia menikah dengan Putri Pinang Masa atau dikenal dengan Putri Selaras Pinang Masa. Dengan menikahnya Datuk Paduka Berhalo dan Putri Pinang Masa, mereka berdua dikaruniai beberapa anak. Yang pertama yaitu Orang Kayu Pingai, merupakan anak tertua dari pasangan ini. Sedangkan adiknya bernama Orang Kayu Kedataran, Orang Kayu Hitam, dan Orang Kayu Gemrik. Orang Kayu Hitam adalah anak bungsu dari pasangan Datuk Paduka Berhalo dan Putri Pinang Masa. Setelah Orang Kayu Hitam wafat, Islam diteruskan oleh putranya yang bernama Pangeran Hilang di Aek yang bergelar Panembahan Rantau Kapas pada tahun 1515 hingga 1560. Setelah beliau berhasil membangun pondasi Islam, akhirnya pada abad ke-17 Masehi berdirilah Kesultanan pertama di Jambi yang berdasarkan Islam dengan raja pertamanya Sultan Abdul Qahar pada tahun 1615 sampai 1643 Masehi. Sebelum berdirinya Kesultanan Jambi, wilayah Jambi dulunya merupakan wilayah Kerajaan Melayu dan kemudian menjadi bagian dari pendudukan wilayah Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Pada akhir abad ke-14, Jambi merupakan bagian Majapahit dan pengaruh Jawa masih terus mewarnai Kesultanan Jambi selama abad ke-17 dan ke-18. Berdirinya Kesultanan Jambi bersamaan dengan bangkitnya Islam di wilayah itu. Pada tahun 1616, Jambi merupakan pelabuhan terkaya kedua di Sumatera setelah Aceh. Dan pada tahun 1670, kerajaan ini sebanding dengan tetangga-tetangganya seperti Kerajaan Johor dan Palembang. Akan tetapi, kejayaan Jambi tidak berumur panjang. Tahun 1680, Jambi kehilangan kedudukan sebagai pelabuhan lada utama setelah perang dengan Johor dan konflik internal. Pada masa Kesultanan Jambi, penduduk Jambi relatif jarang. Pada tahun 1852, jumlah penduduk diperkirakan hanya sebanyak 60.000 jiwa, dan Jambi Timur nyaris tidak berpenghuni. Etnis Melayu Jambi berdiam di pinggiran Sungai Batanghari dan Tembesi. Orang Kubu menghuni hutan-hutan, sedangkan orang Batin mendiami wilayah Jambi Hulu. Pendatang dari Minangkabau disebut sebagai orang penghulu yang menyatakan tunduk pada orang-orang Batin. Kesultanan Jambi pertama kali dipimpin oleh Sultan Toha Saifuddin bin Muhammad, dan beliau wafat pada tahun 1904. Setelah beliau wafat tahun 1906, Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hingga saat ini, Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi kini telah memiliki seorang sultan setelah sekian puluh tahun lamanya. Pelestarian Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi sejak wafatnya Sultan Toha Saifuddin saat penyerangan penjajah Belanda yang dipimpin oleh Letnan G. Badings ke tempat terakhir pelarian Sultan Toha Saifuddin
di Tanah Garo dan wafat dalam pertempuran di Desa Betung Bedara, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo pada tahun 1904. Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi hingga awal tahun 2012 ini sebagai bagian pelestarian aset sejarah dan budaya Melayu Nusantara belum berdiri tegak. Namun kejayaan dan kemasyhuran Kesultanan Jambi di era Sultan Thoha Saifuddin tempo dulu bakal terwujud dengan digelarnya prosesi adat agung penobatan penerus Sultan Thoha Saifuddin kepada Raden Abdurrahman bin Raden Ja'far Kertopati, gelar Pangeran Mudo, sebagai Sultan Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi yang baru, beserta Permaisuri Ratu Mas Siti Aisyah bin Raden Haji Usman Yasin yang bergelar Ratu Aisyah Kusumoningrat. Penobatan yang digelar di Ballroom Hotel Novita pada Minggu 18 Maret 2012. Riwayat sosok Sultan Abdurrahman Thoha Saifuddin, dia adalah putra mahkota dari Raden Ja'far Kertopati bin Raden Inu Kertopati, dan ibunya bernama Ratu Mas Maimunah yang bergelar Ratu Kecik binti R.A. Rahman yang bergelar Pangeran Ratu Martoningrat bin Sultan Thoha Saifuddin. Secara langsung mempunyai anak tunggal selaku pewaris tahta sekaligus putra mahkota Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi, yaitu Raden Abdurrahman alias Raden Guntur yang bergelar Pangeran Mudo. Sultan Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi Sultan Abdurrahman Thoha Saifuddin yang lahir di salah satu kamar bagian tengah rumah dinas residen Jambi yang pertama, yang sekarang sebagai rumah dinas Gubernur Jambi, Raden Inu Kertopati di Tanah Putih, Kecamatan Pasar, Kota Jambi sekarang, pada Jumat 16 Juni 1950. Menamatkan pendidikan terakhirnya di SMA Negeri 1 Kota Jambi dan bekerja sebagai PNS di lingkungan Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Jambi hingga beliau pensiun pada tahun 2006. Dari pernikahan dirinya dengan Ratu Mas Siti Aisyah yang bergelar Ratu Aisyah Kusumoningrat, mereka dikaruniai 2 orang putra dan 1 orang putri yang masing-masing yaitu Raden Rano Dwi Anggoro yang bergelar Pangeran Ratu sebagai pewaris tahta sekaligus putra mahkota Kerajaan Melayu Kesultanan Jambi Pelestarian, Raden Wawan Pitra Nugraha dan Ratu Mas Nora Fitria Ulfa. Gelar kesultanan yang melekat pada dirinya yaitu Pangeran Mudo, dan Ratu Ngurah Sultan Abdurrahman Thoha Saifuddin. Gelar Ratu Ngurah tersebut merupakan gelar kekerabatan yang diperolehnya dari Raja Bali Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendra Datta Wedastera Putra Suyasa III ketika acara peresmian Museum Soekarno pada 11 November 2011 di Tampak Siring, Gianyar, Bali. Mungkin cukup sekian sejarah yang dapat saya ceritakan mengenai masuknya Islam di daerah Jambi ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.